Orang Cina dari mana? Jepang gitu. Jepangnya. Orang Jepang dari mana? Halo sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Siapa? Ya, di channel Mang Iin tentunya. Dan saya baru saja pulang mancing ya tadi untuk mencari spot-spot yang bisa direkomendasikan untuk sobat mancingku semua, terutama yang dekat dengan saya. Dan alhamdulillah tadi sobat semua sudah melihat hasil daripada saya mengeksplorasi spot-spot tersebut. Cuma di sini saya ingin berbagi sebuah prinsip untuk sobat pemancing liar agar paham dan bisa lebih profesional di dalam menekuni bidang mancing liarnya. Oke sobat, ikuti terus channel Mang Iin. Nah jadi simpel saja ya sob ya. Pada prinsipnya seorang pemancing alam liar itu nggak boleh bertanya kira-kira di mana ya spot yang banyak ikannya. Itu pertanyaan yang salah. Karena kalau spot yang banyak ikannya yang sudah jelas saja di kolam ya. Nah, kalau pemancing alam liar seharusnya bertanya kira-kira yang banyak spotnya yang bagus, yang potensial di daerah mana ya. Nah, begitu. Karena dengan pertanyaan seperti itu kita akan datang ke spot tersebut, ke wilayah tersebut, kita akan melihat sepotensial apakah spot tersebut ya. Dan karena melihat kondisi saat ini hobi kita sudah bukan mancing lagi kebanyakan orang ya, tapi lebih kepada butuh ikan. Maka pertanyaan yang mungkin pantas dipertanyakan untuk saat ini, jika kita datang ke spot baru, kita tanya penduduk aslinya di sana. Apakah selokan ini, sungai ini, atau kali ini suka disetrum atau diracuni? Itu pertanyaan cocok. Kalau misalkan suka diracuni ya, disetrum atau dijala, nah kemungkinan kita bisa mempertimbangkan apakah kita bisa mancing di sini atau enggak ya. Kalau misalkan kita penasaran, kita tetap memaksakan mancing. Kalau misalkan kita sudah cukup menilai bahwa di sini tidak akan ada ikannya, ya sudah, kita cari spot yang lain. Itu pertanyaan yang lebih pantas untuk dipertanyakan oleh seorang pemancing alam liar. Karena seorang pemancing liar itu punya daya insting untuk menebak keberadaan ikan itu di sisi seperti apa. Kalau spotnya sudah jelas ada. Dan tugasnya adalah hanya menyiapkan perabotan, peralatan, dan umpan. Kemudian kalau sudah ada spotnya, kita tinggal celupain saja di sana. Kemudian kita gambling, ada atau enggaknya ikan. Nah, disitulah tuntutan kesabaran dan keuletan kita, termasuk di dalam memahami jenis air, jenis arusnya, kemudian tercemar atau tidaknya. Maka kita pun bisa mempelajari umpan apa dan ikan apa yang bisa nyetel istilahnya. Jadi jelas kita kalaupun dapat, kita itu adalah bonus sebagai kejutan. Kemudian kalaupun kita boncos nggak dapat apa-apa, ya wajar, kita nggak pernah nanam ikan di spot tersebut ya. Seperti itu sob ya. Jadi jangan keliru di dalam memahami prinsip mancing di alam liar. Kesabaran dan keuletan itu adalah kuncinya. Jangan membuat pertanyaan yang salah ya. Nah sob, oke lah, kita sudah menemukan spot pertama untuk dicek ya. Cek. Jadi begini, saya lebih memposisikan diri sebagai explorer di sini. Karena teman-teman kebanyakan cuma nanya gini, Mang Iin ikut mancing dong. Oke,
Tapi suka nanya gini lagi, kira-kira di mana ya yang banyak ikannya lah. Kalau pengen mancing ke alam liar, nggak usah nanya di mana yang banyak ikannya. Yang banyak ikan itu yang jelas di kolam gitu. Kalau ke alam liar, kita hanya perlu mencari spot selokan atau sungai. Kemudian ada yang cocok menurut naluri kita sebagai pemancing. Ada yang cocok, ada yang pantas. Ya udah kita pasang umpan, celupin aja. Kita gambling di sana, ada nggak ikannya gitu. Jadi kalau nanya eh, yang banyak ikannya itu sebelah mana, ya nggak tahu juga. Saya juga cuma memperkirakan. Nah, kalaupun dapat itu adalah sebuah kejutan, surprise yang menyenangkan. Jadi kita pun nggak boleh pilih-pilih target ikan ya. Itu sob. Nah, ada lagi sob. Ada sob, mulai ada sambaran sob. Kayaknya di sini cocoknya ikan mujair ya. Walaupun di airnya yang eh, apa ada kederasan, tapi cocoknya ini di sini mujair. Karena di dalam ini airnya diam ya harusnya. Ini lumayan dalam sob, lebih dari 1 meter ya. Cuman tempatnya tidak terlalu luas, juga terhalang talang-talang air. Jadi maaf sobat kalau misalkan sobat nggak bisa lihat ujung jaran saya, tapi sobat bisa lihat ya kan garis putihnya itu. Nah ini spotnya ya, spot tujuan saya. Ini di sini saya perakirakan ada ikan nilem ya, karena melihat arusnya yang deras, agak dangkal, dan saya yakin ada bolongan-bolongan lubang di bawah air derasnya itu, sehingga nilem itu bersembunyi di sana, bukan di pinggir-pinggir bolongan sini ya. Kalau yang bersembunyi di pinggir bolongan seperti arah sebelah depan sana, biasanya mujair yang bersembunyi seperti itu. Kalau nilem ada di bawah air terjunnya seperti itu ya biasanya. Oke sob, saya sudah berada di spot yang lain lagi, tapi seputar selokan ini juga ya. Karena di sini banyak sekali dam-dam kecilnya, tapi memiliki kedalaman yang lumayan ekstrim ya. Wis, uh, saya yakin itu barusan ya cuma ikan wader ya. Kebetulan ini saya pakai teknik semi gantung. Kenapa? Karena takutnya ada di dasarnya sudah pastilah ada banyak kepiting. Jadi saya nggak mau lah sambarannya diganggu sama kepiting. Jadi saya gantung aja biar ikan-ikan bisa menyamar umpannya. Uish. Nah, sekarang sob, saya berpindah ke spot selokan kecil ya di antara pesawahan-pesawahan ini nih. Nah, kalau tadi kita kan spotnya adalah selokan yang berada eh, di tengah-tengah pemukiman. Jadi otomatis spot-spot tersebut bisa dikatakan terrekomendasikan. Hanya butuh waktu dan kesabaran untuk kita menunggu samarannya. Dan tadi kan saya hanya mengeksplorasi saja, dan ada sambaran-sambaran bahkan boleh terlihat banyak. Jadi spot-spot tersebut sangat potensial ya.